Semangat pagi. Berjumpa lagi channel Kata Macan, channel yang menyediakan video pembelajaran matematika. Kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang matriks, yaitu mengenai menyelesaikan sistem persamaan linier. Baik, kita langsung saja. Di sini untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang akan kita pelajari itu ada dua, yaitu yang pertama dengan inverse matrix dan yang kedua menggunakan determinan. Oke, kita lihat yang pertama, menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan matriks inverse. Nah, misalkan sistem persamaan linier dua variabel ini ya, AX tambah BY sama dengan C dan BX tambah QY sama dengan R, atau sistem persamaan linier tiga variabel itu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, KX tambah LY tambah MZ sama dengan N, dan PX tambah QY tambah RZ sama dengan S, di mana di sini X, Y, Z itu merupakan variabel ya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menuliskan sistem persamaan linier ke dalam bentuk perkalian matriks. Nah, sehingga diperoleh persamaan matriksnya ini untuk yang sistem persamaan linier dua variabel yang ini ya. Jadi perhatikan sebelah kiri itu sama-sama variabel X, yang kanannya Y, sehingga di sini koefisien X itu sebelah kiri, koefisien Y itu sebelah kanan, dan X, Y itu berurutan dari paling atas itu X baru bawahnya Y. Nah, C, R ini adalah hasil dari ini yang AX tambah BY nya yang sesuai dengan yang posisi di atas ini, C, yang posisi di bawah itu adalah R ya. Nah, untuk sistem persamaan linier tiga variabel sama, jadi yang ini dituliskan ABC, ini ABC, KLM, KLM, PQR ya, PQR, jadi PQR ya. Nah, sebelum kita menulis ini kita harus pastikan bahwa yang posisi variabel itu sama. Jadi X sebelah paling kiri ini sama, paling kiri, tengah-tengah itu Y, ini juga Y, ini Y, dan yang terakhir itu Z, ini juga terakhir Z harus sama ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menentukan X, Y, Z nya sesuai dengan yang paling kiri itu berada paling atas, tengah, paling kanan ya. Nah, hasilnya itu sesuai dengan yang urutan ini. Jadi ABC itu adalah hasilnya D, KLM itu hasilnya N, dan PQR itu hasilnya S. Jadi jangan terbalik, tidak boleh terbalik ya. Nah, andaikan ini adalah AX, ini ya, AX ini B, ini juga AX ini B. Nah, kita lihat langkah kedua. Selesaikan persamaan matriks tersebut dengan cara, jadi ini A, ini matriks A, ini matriks X, ini matriks B, sehingga ini matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. Untuk menentukan matriks X nya itu sendiri adalah, ingat ini harus kita kalikan dengan inverse matriks A dari kiri ya, jadi X sama dengan inverse matriks A kali B. Jadi harus dari kiri matriks A nya, apa inverse matriks A nya. Kenapa? Karena A nya itu berada sebelah kiri dari X ya. Kita lihat contoh. Adi, Bayu, dan Chandra membeli kemeja dan kaos di toko pakaian. Ini toko yang, mohon maaf salah mengertikan, toko pakaian. Adi membeli 3 kemeja dan 2 kaos seharga Rp280.000. Bayu membeli 1 kemeja dan 3 kaos dengan harga Rp210.000. Jika Chandra membeli 6 kemeja dan 5 kaos, tentukan besar uang yang harus Chandra bayarkan. Jadi pertama-tama kita misalkan dulu ya, bahwa harga 1 kemeja itu adalah X rupiah dan harga 1 kaos itu adalah Y rupiah, sehingga untuk Adi itu berarti 3 X, karena kan
satu kemeja itu X rupiah, berarti 3X tambah 2Y itu sama dengan 280.000 ya. Dan si Bayu berarti X tambah 3Y sama dengan 210.000. Nah, dari sini ya, sistem persamaan linear dua variabel ini bisa kita buatkan dalam matriks ya, persamaan matriks, sehingga didapat ini sudah sama-sama X-nya sebelah kiri, Y-nya sebelah kanan, maka langsung saja 31 yang koefisien X-nya, koefisien Y itu 23 ya. Nah, X sebelah kiri berarti di sini X-nya sebelah paling atas, Y sebelah kanan berarti Y-nya sini di bawah ya. Sama dengan dilihat 32 itu mewakili persamaan yang di atas, maka di sini di atas itu 280.000. Itu juga ini 13 mewakili persamaan yang di bawah, maka di sini menghasilkan 210.000. Nah, ini A, ini X, ini B. Nah, kita cari dulu inverse A. Nah, ingat dalam mencari inverse A apa? Inverse A itu sama dengan seperdeterminan matriks A kali adjoint matriks A, sehingga dapatlah inverse matriks A itu sama dengan seperdeterminan A, 3 dikali 3 kurang 2/1. Jadi perkalian diagonal utama kurang perkalian elemen diagonal lainnya dikali adjointnya. Ingat adjoint ini dia elemen diagonal utamanya ditukar posisi, elemen diagonal lainnya dikalikan negatif, tapi posisinya tetap ya, sehingga dapat 3 ini. 3 kebetulan sama, jadi tidak nampak ditukar ya. Ini kalikan negatif, sehingga didapat 1/7 ya. 3 kali 3 itu 9, 9 kurang 2 itu 7, jadi 1/7 dikali adjointnya. Nah, inilah inverse matriks A. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti X itu sama dengan inverse A kali B ya. Nah, inverse A sudah dapat, ini B-nya ini. Nah, berarti dapatlah ini inverse matriks A kali B, berarti 1/7 kali 3 negatif 2 negatif 1 3 kali ini. Nah, ingat dalam perkalian matriks baris kali kolom itu, sehingga dapatlah 1/7 kali 3 kali 280.000 tambah negatif 2 kali 210.000 terus negatif 1 kali 280.000 tambah 3 kali 210.000, sehingga menghasilkan 1/7 kali matriks 840.000 kurang 420.000 negatif 280.000 tambah 630.000, berarti menghasilkan 1/7 kali 420.000 350.000. Jadi 1/7 kali 420.000 1/7 kali 350.000, sehingga menghasilkan XY-nya, matriks XY-nya itu adalah 60.000 50.000. Nah, dari sini kita sudah dapatkan X-nya itu 60.000, Y-nya 50.000. X tadi apa? Kemeja, Y kaos, sehingga dapatlah bahwa satu kemeja itu adalah 60.000, satu kaos itu 50.000. Nah, si Chandra tadi membelinya 6 kemeja 5 kaos, berarti 6 kali 60.000 ditambah 5 kali 50.000, sehingga menghasilkan 360.000 tambah 250.000, berarti 610.000. Jadi besar uang yang harus Chandra bayarkan adalah 610.000 rupiah. Ya, itu menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan inverse matrix. Nah, menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan determinan, ini yang biasa diistilahkan dengan aturan Cramer ya. Jadi pertama, tuliskan sistem persamaan linear ke dalam bentuk perkalian matriks. Jadi sama seperti tadi ya, apakah dalam bentuk sistem persamaan linear 2 variabel atau sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi langkah pertamanya sama seperti yang menggunakan inverse matrix tadi.
Nah, setelah itu langkah kedua, menyelesaikan persamaan matriks tersebut dengan cara menentukan X itu adalah determinan A1 per determinan A, Y sama dengan determinan A2 per determinan A, Z itu sama dengan determinan A3 per determinan A. Ini kalau matriks berordo 3x3. Kalau matriks berordo 2x2, ya cukup hanya ini saja, mencari nilai X dan Y-nya. Nah, apa itu A1, A2, A3? Nah, AJ, A1, A2, A3 itu adalah matriks yang diperoleh dengan cara mengganti elemen-elemen di kolom kunci. Ya, dari matriks A dengan elemen-elemen di dalam matriks B. Ya, jadi ini misalnya A1 berarti yang ini, ya, elemen X ini, koefisien X ini digantikan dengan ini. Ketika mencari Y, maka determinan A2 itu adalah determinan dari koefisien Y, itu diganti dengan ini. Itu juga Z, berarti determinan dari komponen ini, tapi yang ininya diganti dengan ini, ya. Koefisien Z-nya diganti dengan yang elemen matriks B. Nah, itu maksudnya. Nah, kita lihat contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Negatif X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 3, 2X kurang 5Y sama dengan negatif 18, negatif 4X kurang 6Z sama dengan 10. Nah, kita lihat di sini. Di sini 3 variabel, kok di sini 2 variabel? Nah, ini berarti Z-nya 0, berarti 0Z, ya. Itu juga ini negatif 4X kurang 6Y, berarti Y-nya apa? Koefisien Y-nya 0, berarti ini 0Y, ya. Sehingga matriksnya ini determinan A-nya itu adalah negatif 1, negatif 2, 3, dan negatif 1, negatif 2, 3, 2, negatif 5, 0, ini 2, negatif 5, 0, negatif 4, ini X-nya, Y-nya ini 0, Z-nya negatif 6. Nah, untuk mencari determinan, di sini kita menggunakan aturan Sarus, berarti elemen kolom pertama dan kolom kedua kita tuliskan kembali di sebelah kanan, ya, sehingga dapat nih. Nah, ingat pada aturan Sarus berarti ini dikalikan ini, ya, dikurang ini tambah ini tambah ini, ya, sehingga dapatlah negatif 1 kali negatif 5 kali negatif 6 itu negatif 30 tambah negatif 2 kali 0 kali negatif 4 itu 0 tambah 3 kali 2 kali 0 itu 0 kurang 3 kali negatif 5 kali negatif 4 60 tambah negatif 1 kali 0 kali 0 itu 0 tambah negatif 2 kali 2 kali negatif 6 itu 24 sama dengan ini berarti negatif 114. Nah, itu determinan A. Nah, kita lihat lagi untuk determinan A1 nya. A1 berarti X-nya koefisien X, ya, diganti dengan ini. Nih, 3 negatif 18 10. Yang ini tetap, ya, kolom kedua dan kolom ketiga tetap. Nah, inilah determinan A1. Kita menggunakan aturan Sarus, berarti kolom pertama kolom kedua tuliskan sebelahnya hingga sama. Ini dikalikan tambah ini, kalikan tambah hasil kali ini kurang dalam kurung hasil kali ini tambah hasil kali ini tambah hasil kali ini, ya, sehingga didapatlah 3 kali negatif 5 kali negatif 6 itu adalah 90, 2 kali 0 kali 10 itu 0, negatif 3 kali negatif 18 kali 0 itu 0 kurang 3 kali negatif 5 kali 10 itu negatif 150, 3 kali 0 kali 0 itu adalah 0,
negatif 2 kali negatif 18 kali R6 itu negatif 216, sehingga menghasilkan 456. Nah, itu determinan A1. Kita lanjut determinan A2. Jadi koefisien Y, ya, yang koefisien Y diganti dengan ini. Nah, kolom pertama dengan kolom ketiga tetap, ya, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, sama untuk mencari determinannya, kolom pertama dan kolom kedua kita tuliskan kembali sebelah kanan. Ini menggunakan metode Sarus, ya. Sama aturannya, hasil kali ini tambah hasil kali ini tambah hasil kali ini kurang dalam kurung hasil kali ini tambah hasil kali ini tambah hasil kali ini, itu menghasilkan ini kali ini itu adalah negatif 108 tambah 3 kali 0 kali negatif 4 itu 0 tambah 3 kali 2 kali 10 itu 60 kurang 3 kali negatif 18 kali negatif 4 itu 216 tambah negatif 1 kali 0 kali 10 itu 0 tambah 3 kali 2 kali negatif 6 itu negatif 36, sehingga menghasilkan negatif 228. Nah, karena di sini sistem persamaan linear 3 variabel ada variabel Z, maka kita mencari determinan A3-nya, yaitu untuk yang penggantian koefisien Z-nya. Jadi elemen koefisien Z itu diganti dengan yang elemen matriks B. Jadi pada A3 kolom pertama dan kolom kedua ini tetap, sehingga menghasilkan determinan A3-nya ini. Mohon maaf, ini determinan, ya. Nah, sama untuk menggunakan aturan Sarus, kolom pertama kolom kedua dituliskan sebelah kanan, sehingga pada pencariannya itu adalah ini hasil kalinya tambah hasil kali ini tambah hasil kali ini kurang hasil kali ini tambah hasil kali ini tambah hasil kali ini, sehingga menghasilkan ini kali ini itu adalah 50 tambah ini kali ini itu negatif 144 tambah ini kali ini itu adalah 0 kurang ini kali ini itu adalah 60 tambah ini kali ini itu adalah 0 tambah ini kali ini itu negatif 40, sehingga menghasilkan negatif 114. Nah, kita sudah dapat determinan A nya yaitu negatif 114, determinan A1 nya itu menghasilkan 456, determinan A2 nya itu negatif 228, dan determinan A3 itu menghasilkan negatif 114. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai X, Y, dan Z nya. Hingga nilai X nya itu adalah determinan A1 bahagi determinan A, ini berarti 456 bahagi negatif 114, berarti menghasilkan negatif 4. Y itu determinan A2 bahagi determinan A, itu menghasilkan negatif 228 bahagi negatif 114, menghasilkan 2. Z itu adalah determinan A3 bahagi determinan A, itu hasilnya negatif 114 bahagi negatif 114, hasilnya 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X, Y, Z, di mana X nya itu adalah negatif 4, Y nya itu adalah 2, Z nya itu adalah 1. Dan itu materi kita untuk mencari penyelesaian pada sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Terima kasih. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat!